minggu lalu kita mencoba discover SPM. Ini kita belajar bagaimana menggunakan Swift Packet Manager untuk proyek kita sendiri. Nah, introduction dulu. Mungkin bagi yang belum tahu, nama saya Michael. Saya senior software engineer di Agoda. Itu ada website saya juga. Saya biasanya kadang nulis di sana. Twitter saya juga sama GitHub saya. Untuk promosi juga, bukan promosi ya, tapi buktiin kalau misalkan Swift UI itu bisa untuk production. Saya pernah buat Swift UI 2 aplikasi saya yang ada di Apple Store. Bagi teman-teman yang mau lihat gimana Swift UI itu bisa berjalan di production, juga bisa silahkan di-download. Ini contohnya. Kemudian ya, kita mulai dari pertama itu modularization. Itu kan kemarin ada banyak yang tanya-tanya kan tentang masalah modularisasi. Nah, sebenarnya itu kan ada banyak teknik sih kalau kita mau modularisasi. Ada orang yang menggunakan monolith modularisasi. Ada juga yang menggunakan cuma submodul, ada juga yang menggunakan pods, cartridge, dan juga Swift Packet Manager yang hari ini akan kita bahas. Kemudian permasalahan utama biasanya pertanyaannya adalah bagaimana kita memilih statik atau dinamik. Itu kan sebenarnya pilihan. Semuanya itu ada pros dan cons-nya. Itu kalau kita riset tuh kebanyakan itu akan berbicara tentang masalah linking prosesnya. Mana statik sama dinamik itu ada perbedaan antara bagaimana dia mau nge-link ke binary-nya itu sendiri. Kemudian ada beberapa jenis, ada static library, dynamic library, ada framework, ada XC framework yang ini baru aja saya juga tahu beberapa bulan ini, tapi belum pernah saya dalami. Kemudian ada pilihan itu tergantung use case. Jadi semua orang itu kan, semua perusahaan biasanya ada pros cons-nya sendiri. Contohnya Nike, kalau teman-teman lihat ke artikelnya Runtastic, itu mereka lebih suka menggunakan dynamic, sedangkan Spotify mereka kan lebih suka menggunakan static libraries. Dan kadang itu ada orang yang bahkan mengkombinasikan antara kedua tersebut. Nah, karena kita berbicara masalah dependency manager. Dependency manager itu bagaimana kita biasanya orang menggunakan untuk bagi yang mereka ingin mengintegrasi third party, yang orang yang bikin open source atau semacam third party library, terus kemudian kita menggunakan. Nah, gunanya dependency manager itu sebenarnya kan untuk memanage dependensi yang kita butuhkan seperti versioning, linking, dan segala macam yang kita butuhkan. Tapi sebenarnya kita juga bisa menggunakan itu untuk internal library kita sendiri. Kalau misalnya kita punya istilahnya satu repo dan kita nggak mau nge-link banyak repo dikit, dan kita cuma ingin monolith repo tapi kita ingin menggunakan dependency manager, itu juga bisa local linking. Contohnya adalah kalau misalnya kita mau bikin desain modul atau feature modul, network modul, database modul. Nah, kenapa saya lebih prefer ke SPM, karena itu kan ada beberapa banyak positifnya, mungkin testability, kemudian juga single responsibility-nya jelas, kemudian kita bisa sharing between project antara iOS, macOS, tvOS, dan segala macamnya. Kemudian itu juga mudah, fun, dan banyak juga. Itu terutama dia official dari Apple, jadi pasti akan disupport ke depannya. Seperti yang kemarin di chat dari Mas Asi sendiri kan bilang juga kan kalau prefer ke latest teknologi. Nah, sebenarnya SPM itu salah satu yang benar-benar sangat berkembang pesat sampai sekarang ini. Nah, mungkin hari ini saya akan sharing project yang saya buat dan gimana kita bisa menggunakan Swift Packet Manager. Jadi ini ada project yang saya buat di Swift UI, buat main-main aja. Ini contohnya. Jadi yang mau saya buat di sini, bagaimana kita membuat, perbiasaannya adalah desain. Bagaimana kita membuat modul untuk sharing antara aset, kemudian font, segala macam dengan Swift Packet Manager. Ini udah pada lihat Xcode saya ya? Ya, udah. Kelihatan. Kemudian saya stop dulu. Ini pakai Xcode beta, jadi mohon maaf nanti kalau misalkan ada gangguan. File, kita pilih new, Swift Package. Nah, kemudian kita cari di repo-nya kita, Swift Editor. This one. Kemudian jangan lupa taruh di sini, grupnya juga di sini. Ya, kalau nggak salah. Kemudian kita kasih nama, misalkan core design. Misalkan ini. Nah, kita bisa ngeliat di sini, di sources kita nih, di sini, di core design ini, ada yang namanya package.swift. Jadi ini adalah semacam structure yang digunakan untuk engine-nya SPM untuk mendefine produk-produk di dalamnya gimana.
Contohnya adalah .library. Library apa yang bahkan di produknya jadi executable binary-nya nanti. Kemudian kita juga bisa mengatur dependensi kita sendiri. Kalau misalnya kita punya dependensi ini akan ada linking ke dependensi lainnya juga. Kemudian kita juga bisa ya bikin test target seperti yang aku tadi bilang, testability. Kita bisa bikin test target kita sendiri. Di sini udah ada test target bawaan di sini. Lalu kita membuat unit test semacamnya di sini. Nah, ini target yang kita gunakan. Selain itu tuh ada banyak juga beberapa fungsi lain, kalau nggak salah itu apa ya, ada namanya platform ya. Di sini supported platform. Di sini kita bisa cuman iOS, kemudian versionnya versi misalkan kita dari versi 14. Ini contoh ya. Nah, ini untuk mendefinisikan platform. Ada juga kita bisa mendefinisikan definisi tvOS seperti itu. Itu contohnya gimana kita bisa mendefinisikan ini support untuk platform berapa. Kemudian kalau kita mau punya, biasanya kita juga bisa ngasih namanya localization kan. Kalau kita mau kasih localization itu kita tuh harus kasih language localization. Apa ya namanya? Sebentar. Ada titnya dulu saya. Default localization. Tapi itu kalau nggak salah ada di nah di sini. Jadi default localization-nya kita harus kasih language tag. And ini ya kalau misalnya nanti kita kita mau bikin namanya localization. Tapi untuk sementara kita nggak buat localization. Kalau kita mau bikin kita juga bisa. Pertama kita standarnya dulu aja. Kita cuma mau bikin core design. Nah ini filenya kita. Filenya kita core design ya. Cuman kita bisa bikin file sendiri. Cuman ini biar simple tak buat di sini aja ya. Kita balik ke projectnya kita tadi. Di sini. Kalau misalnya kita lihat di sini tadi, ini paling gampang ini adalah kalau kita lihat kan di sini ada font title, ada font weight, font ini kan repetitif ya, istilahnya kita kadang buat ini berulang kali itu kan membosankan. Kalau kita buat seperti ini berulang kali, nah gimana caranya kalau misalnya kita bisa bikin ini tuh istilahnya kita buat sebuah extension supaya nanti bisa mudah dipakai di sini. Kalau nggak extension, view modifier juga bisa. Cuman ini biar lebih gampang kita buat extension aja. Extension font, karena dia itu font yang static. Kita kasih nama misalkan itu font. Sebentar, lupa saya itunya. Oke, saya harus import Swift. Oke. Nah, kemudian dari sini karena kita extensionnya font, kita bisa langsung karena dia font, jadi dia tahu ya bawaannya font itu engine-nya itu ada apa aja itu dia tahu. Kemudian sekarang kita ingin kasih kalau kita title itu berarti tadi adalah body dan bold, jangan gitu. Kemudian body, font weight. Ini kalau kita mau kasih dynamic weight bawaan, tapi kalau misalnya kita nggak mau, kita sendiri yang mendefinisikan, kita bisa kasih langsung weight bold. Ini contoh nih. Kemudian kita buat juga yang lainnya untuk subtitle. Yang subtitle adalah ini, oke, saya buat di sini. Ini juga optional ya, kalau kita mau nambahin foreground color-nya dari luar juga boleh. Itu tergantung kita. Cuman ini saya kasih contoh seperti ini. Nah, ada dua cara. Pertama bisa kita langsung panggil ininya call out, atau kita kasih dot font, karena ini kan
sebenarnya masih dalam satu struktur yang sama. Jadi kita masih bisa manggil extension secara langsung. Kalau enggak, kita langsung manggil gini, call out. Itu juga boleh, seperti ini. Kemudian, tadi kan saya kan bilang kalau misalkan ada foreground color nih, secondary. Nah, ini itu ada sebenarnya kalau di CVI itu kan ada cara lain. Ada kita bisa menggunakan view modifier. Jadi kita bisa buat klik modifier to struct, ya, struct. Misalkan ini adalah subtitle modifier. Kemudian itu kalau nggak salah itu bawaannya ya di sini. Karena ini modifier, kita bisa bikin konten di foreground color. Nah, secondary. Ini contoh ya. Dan ini kemudian kita udah dapat ini. Kemudian ini satu. Nah, kemudian sekarang kalau kita lihat di aplikasi ini tadi, saya run lagi coba ya. Ini kan teman-teman lihat ada namanya ada ini ya, ada button ini. Nah, button ini kita juga mau sharing di luar nih. Misalnya kita mau nanti sharing di modul-modul lainnya, nah seperti itu. Kemudian kita ada button namanya di sini. Nah, di sini kan aku pakai button style. Sebenarnya kita juga bisa manual pakai modifier di sini. Cuman karena saya mau leverage yang menggunakan button style. Jadi misalnya kita lihat di SwiftUID button style ini, dia adalah dia confirm dari button style, kemudian kita bikin bodinya. Nah, seperti ini. Nah, tapi saya ingin bikin ini itu di modul saya, di modul core design tadi. Ini saya copy, kemudian saya taruh di sini, kemudian saya bikin lagi di sini. Public struct. Jadi nanti dari luar kita bisa bikin, bisa panggil ini dari luar. Cuman kalau saya nggak mau sharing SwiftUID button style, tapi saya cuma ingin buttonnya doang, itu juga bisa. Jadi yang kita buat adalah kita di sini tetap private, kemudian kita buat public button. Button itu view kan ya, view. Kemudian body. Oke. Kemudian setelah itu saya bikin button, tadi saya copy. Ini saya copy. Sini. Seperti ini. Kemudian saya mau kasih tadi modifier ya, button style. Namanya nggak konflik itu, button. Mana? Oh iya, konflik. Saya ganti SwiftUID button. Get SwiftUID button. Buttonnya di sini, SwiftUID button style. Ini contohnya ini ya. Kemudian cuma kan ini kan kita masih, saya pingin teksnya ini sebenarnya dynamic nih. Gimana kita bikin stack dan kemudian kita harus buat public initializer-nya. Apa namanya? Gitu. Connection. Yang saya buat kemudian nanti kita bisa kita buka lagi bracketnya action,
kita passing Bang. Tinggal pass actionnya, kemudian kita bisa tinggal kasih labelnya langsung di sini. Teksnya ini adalah title. Ya. Ini contohnya. Ini satu, kemudian ini kalau mau lebih rapi ya sebenarnya kita bisa di sini ya. Cuman ini kan karena buat demo saya sebagai contoh aja. Kemudian kita juga bisa bikin yang lain seperti view builder, kemudian apalagi itu. Kalau misalnya teman-teman tahu yang apa namanya salah satu teknik desain memisahkan desain antara atom molekul atomik sama template itu saya lupa nama tekniknya apa, tapi itu sebagai salah satu contoh gimana kita bisa memodelisasikan namanya desain dalam bentuk seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita run ke core design. Dan kita build modulnya core design. Wait. Oke, build succeed ya nih ya. 1 second. Kemudian sekarang kita udah tahu, kemudian kita tahu mana yang kita public. Nah, ini kita nggak bisa manggil dari luar karena kita encapsulate ini kita kasih aksesnya, kita restrict aksesnya ke menggunakan private, jadi cuma ada di modul ini doang. Kemudian sekarang kita ke video list view. Cara makainya gimana nih? Kita tinggal import. Core design. Tuh, warning. Tadi mana? Nah, di sini ya contohnya. Yang mau pakai tadi namanya Swift button. Action. Ini actionnya ya. Tadi kan kita actionnya kalau nggak salah adalah ya. Ini contoh satu. Kemudian tadi kalau nggak salah di sini. Kemudian saya buat extension tadi adalah title. Oops. Extensionnya di fontnya kalau nggak salah. Iya di fontnya ya. Berarti saya ganti deh, bukan font. Teks itu bisa teks atau view ya. Itu nggak di font. Ya di fontnya itu deh. Berarti di sini ya. Oke, bukan di sini. Font. Nah, di sini title. Namanya apa tadi? Title and subtitle. Ya, font. Ups. Nah, jadi saya hapus di sini. Oke. Kemudian ini tadi menggunakan modifier. Sama modifiernya ini ya. Oke. Nah, ini contohnya. Sekarang kita run lagi. Coba. Ini saya ganti dulu. Oke. Oke, saya lupa. Kita harus buat. Iya.
Harus ditambahin dulu di projectnya. Oh iya benar. Di linking dulu, lupa saya. Di linking dulu kita tambahin di sini. Ini core design add. Nah, ini ya contohnya tadi ya. Sama kan jadi sebenarnya, tapi kita udah mencoba untuk memodelisasikan tadi tersebut ke namanya kayak SPM kita sendiri. Ini contoh kalau kita bikin local package. Ini contohnya. Nah, kalau misalnya kita ingin bikin external package, itu berarti kita tinggal file add package. Bukan ini ya. Sorry. Nih. Swift package-nya nih. Ini deng, bener deng. Kemudian add di sini. Nah, contohnya saya punya saya sendiri. Contohnya adalah saya coba contohnya ini ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman biasanya kan kalau bikin image kan ini ya, pakai string literal langsung. Nah, saya pengennya ini library yang saya buat ini supaya teman-teman bisa menggunakan SF symbol lebih convenient aja langsung, dan ada auto completion-nya. Jadi tinggal tahu contohnya, dan saya taruh di sini. Wih, mantap. Berarti kalau ada tambahan simbol-simbol baru diupdate ya? Iya. Agak malas juga sih sebenarnya. Apa? Oh, simbol. Iya. Simbol. Domain zero. Saya ingin coba ke branch master aja nih. Lebih aman. Itu project ini ya. Ini graphic user interface-nya baru ya. Kalau di Xcode sebelumnya nggak seperti ini. Bisa tag nggak? Udah telat. Bisa. Oh, bisa. Bisa. Oke. Package product, add to target. Oh, malah bisa langsung ini. Kalau di Xcode sebelumnya nggak ada seperti ini. Kita harus add manual sepertinya. Ya kan, nah ini langsung ke add. Nah, kemudian karena udah ada paketku di sini udah ada, ambil dari versionnya master. Nah, bisa juga teman-teman pakai tag atau commit, cuman kadang-kadang itu aneh aja, nggak ke update pas saya update ke versi setelah 2 atau 3, pokoknya setelah perbedaan 1 itu harus tak ini manual. Jadi saya lebih suka langsung ke branch. Kemudian kita coba tadi ke project kita di video list view. Kemudian saya mau import. Oke, ini punya saya sendiri. Kemudian contohnya adalah tadi paling gampang adalah ini bell square ini. Ini ya, yang di pojok kanan ini. Oops. Nah, ini punya saya. Bell square itu kalau nggak salah itu baru ya di SF simbol 3. Jadi kayaknya di simbol yang punya saya belum ada. Jadi saya ganti coba bell biasa, accessible. Kemudian harus diupdate nih berarti. Iya. Resiko. Harus saya update. Yang saya building lagi. Oke. Saya lupa harus kasih ini image karena kita ngambil image. Kalau cuman bell doang itu view. Kalau view kita nggak bisa pakai resizable karena dia udah type erasure, udah dibikin opaque type-nya, jadi nggak bisa. Nah, ini contohnya ya. Ini sekarang kita udah ada ini si bell-nya ini. Nah, ini contoh sih. Jadi sekian dari saya tentang masalah bagaimana cara kita bikin Swift Package Manager lokal sama eksternal. Itu sih. Ya.
Itu kan gue juga lagi nyoba-nyoba SPM. Itu kan core design di dalam folder core design itu berarti dia jadi satu library ya semua yang ada di dalam situ. Berarti kalau Ini nggak mesti sih. Mas Niko bisa bikin apa namanya file lain juga nggak masalah. tapi kalau gue bikin folder baru lagi di dalam source itu bisa jadi library beda ya. Itu yang harus saya cari tahu lebih dalam. Cuma sepertinya enggak sih, Mas. Atau mungkin kita bisa definisikan di sini sih. Oh, kita bisa tambahin library lagi. Iya, tambahin library lagi di sini. Targetnya apa, name-nya apa. Iya, benar Mas. Benar Mas. Mas Niko tadi bilang. Jadi kalau misalnya lo mau nambahin lah core network gitu, nah itu bisa ditambahin core network folder, terus dimasukin di dalam package. Dalam package. Tapi maksudnya dari satu package ini, cuma kan jadi nggak apa namanya nggak relevan sih. Tapi bisa, ya. Kecuali kalau kita mau bikin ini package-nya namanya core, mungkin bisa. Betul. Contoh core network, kemudian kita buat di sini. Kalau nggak salah tuh, aset juga bisa. Kita bisa masukin aset juga di sini. Ini kemudian kita juga bisa bikin preview modifier kalau kita ingin langsung ngedebug view-nya dari sini juga bisa. Kita bisa bikin view modifier, preview apa itu namanya? Preview modifier. Ntar dulu, itu ke core-nya berarti core-nya core design-nya di dalam folder core design itu. Oh, di sini tuh ini nggak mesti harus ini filenya. Ini kita bisa nambahin file lain. Oh, so jadi yang di package-nya itu itu ngambil refer ke ini ya, refer ke ininya folder. Iya, kemungkinan seperti itu. Seperti tadi Mas Niko bilang tadi. Contohnya ini juga nih. Ini kan test target ini kan. Nih, test target itu core design test ini, tapi dependensinya ke core design. Nah, kita seperti itu. Ya, ini kayak mirip pod spec. Kalau yang core design.swift-nya di rename ya. Yang mana nih? Ini ya. Core design.swift-nya di rename. Oke. Kemudian kita ini ya. Oh, di run dulu core design-nya. Yoi. Nah, masih bisa. Filenya bebas, arbitrary ini Mas. Lebih bebas bisa tapi ininya yang penting sepertinya. Bagian atasnya. Coba kalau bikin file di core network. File. Oh ya, bawaannya aja langsung file.swift. Ya, coba core design XX-nya semua fungsinya di copy paste. Ini ya. Ya. Kosongin terus pindahin ke network. Yang tadi dikosongin. Core design XX itu kosongin. Ini dikosongin. Oke. Ya, kosongin. Coba run. Sekarang itu bisa. Sekarang si app-nya ya. Iya, apps-nya. Error fail. Dia nggak nemu. Cannot find 60 button. Iya. Oke. Oh, gitu. Tapi kita bisa coba kita bikin kita namanya membuktikan teori kita. Ya. Nah, targetnya ini core network juga nih berarti. Oh, iya. Targetnya harusnya core design nggak sih? Oh iya sih, core design bener-bener. Karena nggak berubah. Itu targetnya cuma satu kan, core design itu. Iya, cuma core design. Iya. Targetnya cuma satu. Sorry. Oke. Succeed. Kemudian berubah jadi core network sekarang. Ya, soalnya kita ganti scheme-nya, nama produknya kita gantikan. Jadi dia bikin scheme sendiri core network. Dan kita coba
safety ID dev fail karena dia nggak nemu Nemu apa? missing packet product. Yes, core design karena nggak ada core design. Ups, karena tadi kita buat produknya kita buat executable-nya jadi core network. Tapi package-nya masih sama core design. Jadi mau nggak mau di sini tadi importnya adalah core network. Core design. Oh, karena ini target ya. Ya karena target apa? Karena package bentuknya bukan dalemannya. Confusing ya. Masih gagal. Why? Good question. Importnya maksudnya core network bukan? Oh iya sih, coba ya. Atau mungkin ini karena export beta jadi nggak ini. Oh, Core network. No such module. Ya berarti namanya mendingan sama semua deh. Iya. coba Biar nggak package. Ke package. Mana tadi package-nya? Itu di kiri kan? Kiri. Ini kan? Itu link. Ini link. Package-nya mana? tadi? Package.swift ya? Yang sebelah kiri. Oh ini. Navigator. Iya. Sorry. Target for design. Building targets. Berarti harus dipelajari nih package ini. Iya. Apa namanya? Kayak mempelajari Dalemannya. Mempelajari dalemannya. Iya. Coba kita lihat daleman. Nah, ini banyak nih. Ya gitu sih. Jadi mungkin untuk main amannya mungkin dipasin aja dulu namanya. Cuman itu menarik ya. Tahu lebih dalam. berarti bisa multiple local package sih gitu ya. Sekarang kan udah Iya. satu package doang core design. Berarti bisa nambah Iya. lagi. Bisa nambah satu package itu Eh, satu package itu bisa multiple library. Iya, tapi dalam projectnya bisa multiple local package kan. Ya, bisa. Kita mau nambahin package sendiri, tapi pisahan loh, bukan di dalam sini. Kita buat lagi, Iya, maksudnya kita buat gitu. yang baru. Terus kalau misalnya satu package bisa depend to another package itu masukin ke dependencies itu ya? Iya, masukin dependensi di sini. Cuman yang kita tulis yang stringnya nih, partnya gimana tuh saya Kayaknya maksudnya itu belum deh, itu yang di dependencies deh, yang package level deh kayaknya. yang atas, ya yang package level ini, ya yang sini, package Iya. URL ini. Kayaknya masih situ. Cuma kalau local package Ini nggak tahu. ya kalau mungkin local package maksudnya sini. Ini mungkin kalau local package mas. Lokal yang dalamannya. Iya, itu Ini kan local dependensi library. ini yang ini dependensi local library, yang ini dependensinya si package-nya sendiri. Oh iya. Ya. Jadi ada dua level. Kalau assets mesti di declare nggak sih di dalam sini? Nggak ya? Aset enggak, kita tinggal buat di sini. Kita balikin lagi deh. Folder. Ya. Kita balikin lagi. Sini. Dalam sini ya, misalkan tadi kan kita masukin core design. Tadi kita add Ya, file. the folder berarti. Ya. Wait. Add files. Oke. Bug ya? Export. Ya. Export beta.
Terus kalau mau tadi nambahin apa namanya image itu ya, kalau misalnya kita udah tambahin aset di sini, saya kan pernah nyoba juga. Itu nanti manggilnya gini. Di sini ada bundle. Itu kita pilih modul. Gini. Oh. Itu. Modul terus nama, berarti kalau di sini namanya core design gitu. Ya, Coba lihat core desainnya dong. package-nya ya. Package-nya diklik, ya. Yang ini. Iya. Itu kalau diklik kayak gitu. Iya, langsung ke package.swift-nya. Oh. Nah, ini balik nih core design ini. Oke. Sekarang harusnya bisa nih, add files. Oh enggak, masih belum bisa. Biasanya bisa sih kalau Iya. tak kasih aset di sini. Iya. Harusnya bisa. Ya gitu sih. Sekian sih. Mas Niko, Mas Asis, dan teman-teman sekalian. Yang lain ada tanya-tanya nggak tuh? Silakan. Kalau di Agoda nggak pakai ini ya? Kita pakai tapi buat ini aja, analytics. Cuma buat satu package, analytics. Package lainnya cuma pakai gabungan embedded framework sama static libraries. Masih baru soalnya ya. Iya, saya package manager Kayak baru. males migrate-nya gitu loh kalau udah existing product. Sama masih banyak yang nggak tersedia kan, kayak beberapa library gitu. Iya, itu kalau eksternal. Kalau misalnya mau buat internal, maksudnya perusahaan sendiri, internal company loh. Kan sebenarnya, ya. Kalau Kan pengertiannya perlu ya. sorry. Kalau misalnya pakai ini ada keterbatasan nggak sama versi iOS-nya gitu? Ini harus iOS berapa gitu? Apa ada minimumnya? Atau dia bisa sampai bawah pun bisa gitu? Nah, ini lah. Kita bisa lihat ini ada versi berapa nih? 9 nih. Oh 9 ya. Iya sih. Berarti mungkin kan lah ya untuk migrate dari current ke sini nih nggak ada batasan gitu ya? Iya. Oke. Ya mumpung apps-nya belum kelamaan pakai yang lama, segera migrate sebelum malas. Satu yang gue suka sih sebenarnya kalau kita misain lokal modul gitu ke pakai SPM, ini nggak, kalau kita nambahin file nggak ke ubah sih export projectnya. Jadi ya aman, nggak bakal ada konflik-konflik. Oh iya benar-benar. Mau Soalnya nanya, SPM-nya kan kepisah dia. Iya sok. mau nanya di SPM ini bisa tahu nggak sih ini static library atau dynamic? Defaultnya static library, tapi kita bisa bikin dynamic. Saya nanya teman saya bisa dynamic sih, cuman saya kurang tahu panggilannya di mana ya, mungkin di sini. Kamu ke ini aja Apple Doc. Iya. Ke Apple Doc terus package description. Description. Oh, itu fine aja. Ini ya. Search dynamic ya. Ada type. Jadi .library, name, type, sama target. Tuh class package kan tadi. Kita ngebentuk class package. Nah. Static gitu nggak ada? Nggak ada. Di yang .library-nya. Di mana, Mas? .library itu kan ada name, target, nah terus ada type. Di dalam sini ya. Ya. Nah, ini kedua. Type. Library type-nya itu ada dynamic. Nah, static Oh, dynamic. iya, gitu. Easy.
Tuh ada yang nanya tuh. Halo Mas Mitchell, sorry tadi masih agak miss. Gimana caranya kalau mau bikin multiple library dalam satu package? Itu tinggal panggil .library lagi ya? Iya. .library. Nah, karena ini kan array kan, Oh iya. bisa iya, ngebundle. array, Tuh. Ini tambahin satu folder di dalam sources, terus masukin namanya di dalam itu .library. Tambahin lagi satu .library. Ini kalau monorepo gampang banget ya. Iya. Kalau multiple repo nanti ribet. Kalau multi repo kan dia otomatis kan. Iya. Yang bawah itu nembak ke tag, tinggal Nembak- update aja tagnya. Iya. Oh nanti urusannya sama ini ya sih, kita manage apa namanya reponya company-nya kita. Kalau yang Kan localization, sok. Ya sok sih. Enggak, gue mau bandingin development flow-nya sih nih. Kalau Cocoa Pods atau cartridge gitu kan, lu misalkan misalnya multi repo, terus lu lagi mau memperbaiki sesuatu di repo B, sedangkan lu kan ada di main repo, terus repo B-nya lu sedang benerin kan. Itu kan kalau lu rilis dulu di reponya, lu push dulu di reponya, terus lu pod install lagi, itu kan lama ya. Biasanya kan kita pakainya development pod. Oh, Itu ini. gitu. Nah, kalau package gimana? Ini nih, Mas Aziz. Kita bisa ini loh. Update to latest package version di sini. Ini kan masuknya itu kan kalau misalnya kita linking ke repo lain kan berarti kan nanti masuknya di sebelah sini ya. Iya. Nge-tag di sini. Terus nanti kita misalnya kita update di commit tag-nya atau brush-nya. Terus kita biasanya otomatis sih, biasanya nge-resolve otomatis. Cuman kalau kadang-kadang caching-nya bermasalah, kita bisa reset. Kemudian kita bisa resolve atau update to latest package version. Itu sering kejadian sih tempat saya pas analytics-nya update. Terus kemudian not found. Misalkan ada yang masukin codingan baru tuh. Not found kan, terus kemudian saya harus ini. Biasanya saya update to latest package version. Tuh. Tapi kadang-kadang catching-nya stuck, kemudian saya reset. Sampai tadi pernah kejadian saya benar-benar udah saya klik tiga-tiganya masih nggak nemu kan, akhirnya saya delete derive datanya saya ulangin lagi baru bisa. Itu di ini external dependency atau Iya, di external under the dependency. project. Oh, berarti kalau misalkan lagi development bisa ini ya, di-push ke branch kita, terus Iya. nanti di-update ke branch kita aja. Iya. Iya. Jadi bukan kayak development pod gitu. Bukan lokal ya. Bukan. Ini lebih ke monolith kalau yang tadi di sini nih. Iya. Oke. Canggih. Padahal gue juga sendiri sih developnya nggak perlu development flow juga. Iya tapi keren lah kalau 5 tahun lagi udah pada pakai CVI. Keren. Ya, kemarin ini kan yang di TCA, yang di iOS, ISO Words itu, dia kan pakai ini juga ya, pakai SPM juga. Terus kan ada problemnya itu dia pengennya karena multi platform, ada yang di server, ada yang di iOS. Terus karena sekarang package manager ini nggak support library, platformnya di level library atau di level target, dia ini platformnya tetap di level package, tapi library-nya di-add pakai if else gitu. Kalau if build for ini nanti ditambahin masukin. Jadi ternyata Bisa ya? Bisa di sini. packages. Iya. Oh berarti Kalau udah lu canggih sih, udah multi platform sampai server. Sebenarnya sama kayak Podfile berarti ini. Iya. Mirip. Dia bisa dibaca sama compilernya. Oke. Keren. Nice. Gue sih kayak bakal pakai ini sih. Ya, So kalau- berarti kita harus punya package ya.
Kalau ada yang official dari Apple ya pakai usaha yang dari Oke. Apple aja. Makanya dari Apple, iya nih. Kalau XPS ya, nice lah. Ada yang nanya-nanya lagi? Hmm. Ada pertanyaan lagi? Aku dulu pernah pakai SPM, tapi nggak tahu lama banget kayaknya waktu ngeload tutorialnya gitu waktu pertama kali nambahin SPM gitu. Terasa nggak? Ada yang pernah ngerasa gitu? Codingnya lama banget gitu. Well, kalau Pas yang gua- dulu emang gitu ya. Iya emang gitu ya. Aku kan makanya aku ganti ke pot lagi gara-gara lama banget dia loadingnya lama banget tuh di bawahnya kan. Gitu. Oh, di sini ya. Dan tapi enaknya kan pertama dia install, pertama kita clone, kita klik, dia kan langsung load tuh, nggak kayak pot harus pot install terus salah dulu nanti SC WordPress atau SC project yang diklik. Gitu. Kalau ini enak sih, cuma waktu itu terus nyoba lama banget gitu. Dulu juga belum bisa masukin aset kan. Baru akhir-akhir ini bisa masukin aset. Aku penasaran. Terus tapi nanti di main projectnya punya manifest nggak ya? Kayak kalau di pod kan ada manifest, jadi kita tahu project ini sedang pointing manifest.json itu kan kayak misalkan kita lagi pointing ke library SF symbol kayak itu ya. SF simbolnya itu ke version misalnya 2.7. Itu kan kita bisa lihatnya di manifest.json. Nah kalau ini kayaknya ya? kayaknya lihatnya di si sebentar. Itu di project yang Swifty ID Dev. Ini ya. Iya di sini. Itu ada Di sana nih Swift Swift package. Oh, Kita kan tadi kan rules-nya kita ke branch. Bukan ke commit atau bukan ke version. jadi itu di Xcode Proj. Oh, atau in playlist ya? Atau apa ya? Ya pokoknya bisa lah ya di resolve ya. Iya. Oke. Itu ada yang nanya tuh kalau pakai pod sama SPM dua-duanya. Itu ada yang Digabung nanya. gitu maksudnya. Iya, satu project pakai pod, pakai SPM juga. Kayaknya enggak lah. Bisa sih bisa aja ya, tapi Bisa, ya, bisa aja. Bisa ya. kok bisa. Kayaknya nggak ada masalah sih. Kan kalau proses migration biasanya gitu nggak sih? Iya. Setengah-setengah biasanya. cuma jangan sampai nambah dua paket yang sama aja. Di dua-duanya ada di SPM dan ada di pod, kayaknya itu bakal ribet deh. Yang pakai Firebase tuh biasanya itu. Sip. Kalau nggak ada Sip. pertanyaan lagi, thank you banget, asik nih. Jadi belajar banyak. Nanti langsung pada Sip, pakai sip. ya SPM. Oke. Thank you semua udah pada datang. Thank you Mas Michael. Yuk, Presentasinya thank you mantap. semua. So, Yuk. minggu depan siapa ya? Gak tahu tuh. Kemarin Iwan katanya ya. Liwan ya. Iya dah. Asik. Thank you banget Mas Michael. Boleh lah boleh. Bang, Oke. Sampai jumpa Oke. minggu depan. Mas Michael kalau bisa nanti di-share ya presentasinya sama tadi yang GitHub SF symbol. Ya. Asik tuh. Siap. Okay. So, have a nice weekend, everybody. Stay safe and healthy. See you next week. See you. see you. See you. Thank you. Thank you, Mas.